Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas bersama-sama soal TKP atau tes karakteristik pribadi untuk persiapan tes CPNS di tahun 2024. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas sama-sama ya teman-teman. Soal nomor 1, ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah, dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. B. Melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. C. Memvideo dan memfoto, selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah. E. Menelpon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memasuki pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, bisa kita lihat ya teman-teman sekalian pada pernyataan soal ini teman-teman ya. Pernyataan soal ini termasuk topik kemampuan mengendalikan diri pada saat itu ya teman-teman. Pertanyaannya di sini, apa yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? Indikator di soal ini yaitu adalah kesadaran diri untuk melakukan tindakan yang diyakini kebenarannya untuk edukasi. Anda melihat sampah berserakan di dekat jalan, tempat pembuangan sampah, yang mengganggu jalannya kendaraan. Jadi kira-kira sikap Anda pada saat itu apa yang Anda lakukan? Dari A, B, C, D, dan E, yang mana kira-kira memiliki poin yang paling tinggi? Jadi teman-teman pada soal tes karakteristik pribadi ya teman-teman, itu pilihan jawabannya memiliki poin masing-masing. Poin tertinggi 5, 4, 3, 2, 1. Pastikan teman-teman sekalian memilih poin 5 ya teman-teman, artinya poin yang tertinggi. Oke teman-teman sekalian, kita lihat ya. Yang pilihan A ya, segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. Nah, option A ini poinnya 2 teman-teman. Oke, sekarang kita lihat yang B, melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. Ini tidak ada sikap peduli ya teman-teman. Pilihan B, ini poinnya 1. Oke. Yang C, memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Ini kalimatnya positif teman-teman dan mengarah ke edukasi. Ini kita checklist ya teman-teman. Nah, yang D, memvideo dan memfoto, selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah. Nah, ini poinnya 3 teman-teman. Oke, kita lihat lagi yang E, menelpon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Nah, ini bisa kita checklist dulu, terus kita bandingin teman-teman. Yang C dan yang E teman-teman. Yang mana kira-kira yang paling mengedukasi tentang pernyataan yang ada di soal. Jadi, poin 5 itu terdapat di pilihan C teman-teman. Dan poin 4 itu di pilihan E teman-teman sekalian. Jadi yang benar itu adalah C teman-teman sekalian. Memberi tahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ke pertanyaan berikutnya. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi, suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus, dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda adalah
A. Menyesali perbuatan dengan bersedekah, membantu korban bencana, dan aktif di organisasi kemanusiaan. B. Menasehati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. C. Mengakui kekurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. D. Menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. E. Meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Oke teman-teman, silakan dijawab dulu. Setelah itu kita akan memilih jawaban yang tepat dan membahasnya. Oke teman-teman, dari soal ini ya teman-teman. Dari pernyataan soal ini termasuk topik integritas diri teman-teman. Indikatornya tidak mudah terpecah antara prinsip, sikap, dan perbuatan, kemudian komitmen. Nah, ketika orang tua telah melakukan kecurangan, kira-kira apa yang dilakukan pada saat itu? Sikap yang harus dilakukan. Nah, kita lihat di sini teman-teman, menyesali perbuatan dengan bersedekah, membantu korban bencana, dan aktif di organisasi kemanusiaan. Ini kurang tepat teman-teman sekalian. Jadi yang A ini pilihan poinnya itu adalah 1 teman-teman. Poinnya 1. Terus yang B, menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak yang berwenang. Nah, ini kita checklist dulu teman-teman. Kemudian yang C, mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Kita checklist dulu ya. Dan D, menyesali perbuatan, tetap tenang, dan tidak gegabah karena sulit memecah PNS. Nah, yang D ini poinnya itu 2, teman-teman. Oke, kita lanjut yang E, meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang. Option E ini memiliki poin 3, teman-teman. Oke, jadi kita lihat antara B dan C, ini yang mana yang poinnya 5, teman-teman. Oke, jadi yang poin 5 itu adalah yang option C, teman-teman. Dan poin 4 itu di option B. Nah, jadi yang benar itu adalah C, mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Oke, selanjutnya kita akan ke pertanyaan berikutnya. Anda ditunjuk menjadi seorang pemimpin pada sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Akhir-akhir ini, tim Anda mendapatkan banyak tugas dengan deadline yang lumayan singkat. Akan tetapi, tim Anda selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan hasil yang memuaskan. Banyak yang nilai jika kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas. B. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. D. Kekompakan, bermusyawarah, mufakat dalam bekerja. E. Motivasi yang bagus kepada seluruh anggota tim. Oke, teman-teman silakan menjawab pertanyaannya dulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang tepat. Dari pernyataan soal ini ya teman-teman. Ini tentang kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Indikator kesadaran akan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dengan disiplin dan kooperatif. Kesadaran masing-masing anggota tim dan disiplin terhadap pekerjaannya. Jadi teman-teman dari A, B, C, D, dan E yang mana kira-kira yang paling tepat teman-teman? Nah kita lihat yang option A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas. Ini positif teman-teman, kita checklist dulu ya. Terus yang B, semua anggota tim menjiwai tujuan tim. Yang B ini teman-teman juga positif teman-teman. Kemudian yang C, anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. Yang C ini teman-teman poinnya 3 teman-teman. Nah kemudian yang D, kekompakan bermusyawarah mufakat dalam bekerja. Ini poinnya 2 teman-teman. Oke, selanjutnya yang E, motivasi yang bagus kepada seluruh anggota tim. Ini kurang tepat teman-teman, ini poinnya 1. Nah, kita lihat di sini antara A dan B. Kira-kira poin yang paling tinggi atau memiliki poin 5, itu yang mana teman-teman sekalian? Teman-teman lihat dulu ya teman-teman. Oke, yang paling tinggi itu adalah di option A, poinnya 5. Yang B itu poinnya 4. Jadi poin yang
5 itu adalah pilihan A, yaitu seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugasnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi pada gawainya. Seperti WhatsApp, Line, Twitter, Instagram. Sikap Anda terhadap ilustrasi di atas. A. Membiarkannya karena itu suatu hal wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. B. Menarik gawainya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. C. Melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga lainnya. D. Menasehatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. E. Menanyakan alasannya menggunakan gawai tersebut dan mengingatkan untuk mematikan gawainya. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, berdasarkan pernyataan soal ini ya teman-teman. Soal ini memiliki topik tentang teknologi informasi dan komunikasi. Indikatornya itu adalah penguasaan terhadap teknologi dan dapat menggunakannya. Menunjukkan kepada orang bahwa Anda mampu belajar teknologi informasi sebagai sarana komunikasi. Nah, kita lihat teman-teman dari A, B, C, D, E yang mana yang paling tepat. Dan yang paling memiliki poinnya 5. Yang A, membiarkannya karena itu suatu hal yang wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. Oke, ini kita checklist ya teman-teman, karena ini termasuk dalam menunjukkan kepada orang lain bahwa kita memiliki kemampuan dalam berteknologi. Terus yang B, menarik gawainya dan tidak akan mengembalikan sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. Yang B ini kurang tepat teman-teman, ini poinnya 1 ya teman-teman. Dan yang C, melanjutkan makan malam dan berbincang dengan anggota keluarga lain. Yang C ini sedikit tepat ya teman-teman, karena dia tidak terlalu mengikut campur dari keluarganya ini teman-teman, dari anggota keluarganya. Kita checklist dulu ya teman-teman. Terus yang D, menasihatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. Ini poinnya 2 teman-teman. Oke, nomor 3. Yang poin 3 itu adalah yang pilihan E teman-teman. Menanyakan alasannya menggunakan gawai tersebut dan mengingatkan untuk mematikan gawainya. Ya, antara A dan C, kira-kira yang mana teman-teman yang paling tepat? Yang memiliki poin 5. Yang memiliki poin 5 itu adalah option A teman-teman. Dan yang 4 itu adalah option C. Jadi yang paling benar itu adalah A, membiarkannya karena itu suatu hal yang wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. Oke teman-teman sekalian, nah jadi sampai di sini pembahasan soal kita. Nanti kita akan lanjut ke pembahasan soal yang lainnya ya teman-teman. Pastinya nanti kita akan upload setiap hari tentang soal-soal CPNS maupun itu TWK, TKP, TIU, dan lainnya. Teman-teman nantikan saja. Nah, caranya teman-teman like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap kita upload video terbaru teman-teman bisa dapat notifikasinya. Boleh juga teman-teman cek playlist kami karena di playlist itu sudah ada video-video yang dulu pernah kita upload teman-teman. Bisa jadikan bahan untuk belajar dan melihat contoh-contoh soalnya yang lain teman-teman. Oke. Terima kasih yang telah menonton video ini ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.